Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi capeknya tuh beda? Rasanya kayak energi udah terkuras habis, dan meskipun udah istirahat, tetap aja nggak balik lagi. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak banget dari kita yang ngerasain hal itu, tapi seringnya kita nggak benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal fenomena yang namanya burnout. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya bisa jadi penentu. Ini tuh cuma lelah biasa karena kerjaan lagi numpuk. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi terjadi di diri kita? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi gimana cara bedainnya? Kuncinya adalah dengan memahami kalau burnout itu jauh lebih dari sekedar lelah. Ini tuh sebuah kondisi psikologis yang kompleks. Dan buat ngerti itu, kita harus lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia definisi resminya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga pakar terkemuka Christina Maslach, burnout itu adalah sindrom psikologis. Ada dua kata kunci penting di sini, kronis dan tidak terselesaikan. Jadi ini bukan stres karena dikejar deadline besok pagi ya, tapi ini adalah tumpukan tekanan yang terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama. Oke, terus gimana caranya kita tahu kalau yang kita alamin itu burnout? Untungnya nih, para peneliti udah mengidentifikasi 3 tanda utamanya yang bisa kita kenali. Coba kita bedah satu persatu ya. Pertama, kelelahan emosional. Ini bukan sekedar rasa ngantuk. Rasanya tuh kayak baterai di dalam diri kita benar-benar habis, kosong. Kedua, ada yang namanya depersonalisasi. Nah, ini mungkin yang paling nggak kita sadari. Kita mulai jadi sinis, cuek, dan seolah-olah ngebangun tembok antara diri kita dengan kerjaan, bahkan dengan teman-teman sekantor. Dan yang ketiga, penurunan prestasi pribadi. Tiba-tiba kita mulai ragu sama kemampuan sendiri, ngerasa nggak efektif lagi. Pernah nggak kamu ngerasain kombinasi dari ketiganya? 60%, angka yang besar banget ya. Tapi 60% dari apa? Nah, ini dia konteksnya. Selama puncak pandemi kemarin, lebih dari separuh tenaga medis kita ngalamin burnout. Ini bukti yang kuat banget kalau burnout itu bukan masalah individu yang lemah. Bukan sama sekali. Ini adalah respons yang sangat wajar terhadap tekanan sistemik yang luar biasa. Artinya, ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan di profesi yang kita anggap paling tangguh sekalipun. Sekarang, kita coba bahas penyebabnya. Meskipun burnout itu rasanya personal banget, pemicunya itu bisa datang dari dua arah. Kita mulai dulu dari sisi internal ya, faktor-faktor yang ada di dalam diri kita. Anggap aja penyebab burnout itu kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi ada faktor dari dalam diri kita, misalnya kita orangnya perfeksionis, atau punya kepribadian tipe A yang bikin kita lebih rentan. Tapi di sisi lain, dan ini yang sering banget dilupakan, ada faktor sistemik dari lingkungan kerja kita. Yuk, sekarang kita balik koinnya dan lihat sisi yang satunya. Poin ini krusial banget. Seringkali burnout itu bukan cerminan dari kegagalan kita sebagai pribadi, tapi justru cerminan dari lingkungan kerja yang nggak sehat. Lingkungan kerja yang bisa memicu burnout tuh biasanya punya ciri-ciri kayak gini nih. Beban kerja yang nggak masuk akal, kita nggak dikasih kepercayaan atau kebebasan, kerja keras kita rasanya nggak pernah dihargai, komunikasi yang buruk, dan jam kerja yang udah nggak manusiawi. Coba deh direnungkan, ada nggak dari poin-poin ini yang kedengarannya familiar? Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Kabar baiknya ada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil. Kita mulai dari apa yang bisa kita kontrol, yaitu strategi buat diri kita sendiri. Ini dia 4 pilar buat membangun lagi ketahanan diri kita. Pertama, tingkatkan kesadaran diri. Kenali kapan tubuh dan pikiran kita udah ngasih sinyal cukup. Kedua, latih cara kita mengatur emosi. Teknik seperti mindfulness itu bisa jadi alat yang ampuh banget. Ketiga, tetapkan batasan yang sehat. Ini bukan soal jadi malas ya, tapi justru soal jadi lebih cerdas, supaya energi kita tetap terjaga dan efektif pas lagi kerja. Dan keempat, jangan hadapi ini sendirian. Bangun jaringan dukungan di sekitar kamu. Tapi, usaha dari diri sendiri aja nggak akan cukup kalau sumber masalahnya nggak diberesin. Jadi sekarang kita pindah ke sisi lain dari solusinya. Peran super penting yang harus dimainkan oleh organisasi atau perusahaan. Sebuah organisasi yang benar-benar peduli akan menciptakan ekosistem yang mendukung kayak gini. Mereka akan ngelola beban kerja secara adil, percaya sama karyawannya buat kerja mandiri, ngebangun komunikasi yang penuh empati, dan yang paling penting, secara konsisten mengakui dan menghargai kontribusi setiap orang. Ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi ini dia kesimpulan paling penting yang harus kita pegang. Burnout itu bukan kegagalan pribadi kamu. Ini adalah sebuah sinyal, sebuah alarm bahwa sistem di sekitar kita perlu diperbaiki. Ini adalah tantangan buat kita semua untuk bareng-bareng membangun dunia kerja yang gak cuma produktif, tapi juga manusiawi. Pertanyaannya sekarang, langkah kecil apa yang bisa kita mulai hari ini untuk menciptakan perubahan itu?